Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Bu Nisa akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia yang ada di muatan IPA tema 1 kelas 5. Oke, yang pertama, yang kita tahu, semua makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup itu apa saja? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Manusia dan hewan dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. Misalnya seperti ketika bisa menggerakkan tangan, ketika kita berpindah dari kelas ke kantin atau dari masjid. Nah, sedangkan untuk tumbuhan hanya bisa bergerak secara terbatas. Hewan dan manusia dapat berjalan, berlari, berenang karena memiliki organ atau alat gerak. Oke, yang pertama, organ gerak pada hewan. Sebelumnya kita tahu dulu mengapa hewan melakukan pergerakan. Gerak itu juga merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Hewan melakukan pergerakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari makanan dan air, untuk mencari tempat untuk hidup, melakukan perkembangbiakan, dan melarikan diri dari musuh. Intinya, tujuan bergerak itu adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan untuk bertahan hidup di lingkungan tempat hidupnya. Nah, di sini ada banyak gambar ikan. Dari semua gambar ikan ini, apa persamaan dari hewan-hewan di atas? Yang kita tahu, ikan itu bergerak dengan cara berenang. Nah, mereka bisa berenang karena mereka memiliki sirip di tubuhnya. Yang kedua, di sini ada gambar ayam, rusa, harimau, badak, jerapah, dan sapi. Yang kita tahu, hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Persamaannya apa? Mereka dapat berjalan dan berlari karena mempunyai kaki. Jadi kaki adalah alat gerak dari hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada gambar ular dan gambar lintah. Nah, persamaan dari hewan di sini, mereka sama-sama tidak memiliki organ kaki. Jadi, mereka bergerak dengan cara melata menggunakan otot perut mereka. Selanjutnya, ada gambar tokek, gambar buaya, dan gambar cicak. Persamaan dari hewan-hewan di atas, mereka bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki dan otot perut. Nah, di sini sekarang ada 6 gambar, ada kelelawar, ada berbagai macam burung, ada serangga yaitu kupu-kupu. Persamaan dari hewan di atas adalah mereka semuanya bisa terbang karena mereka mempunyai sayap sebagai alat gerak mereka. Walaupun dari anatominya berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu untuk bergerak dengan cara terbang. Nah, sekarang di sini ada 2 tipe hewan. Di gambar pertama ada gambar protozoa, annelida, moluska, dan lain-lain. Dan di gambar yang satunya ada ikan, burung, reptil, mamalia, dan amfibi. Kedua kelompok hewan ini dibedakan berdasarkan keberadaan tulang belakang mereka. Disebut avertebrata dan vertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Umumnya mereka memiliki rangka luar atau exoskeleton. Jadi memang tidak semua hewan mempunyai exoskeleton. Misalnya hanya siput, udang, kepiting, dan lain-lain. Nah, kalau untuk hewan-hewan vertebrata, mereka adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Mereka memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Alat gerak hewan vertebrata ada 2 jenis, yaitu alat gerak aktif menggunakan otot dan alat gerak pasif menggunakan tulang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu organ gerak manusia. Nah, sama seperti hewan tadi, manusia juga memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif manusia adalah tulang dan alat gerak aktif adalah otot. Pertama, kita akan belajar tentang alat gerak pasif yaitu tulang. Rangka manusia dari mulai kepala sampai ujung kaki dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Di gambar ini adalah susunan
susunan tulang yang membentuk rangka manusia. Ada ribuan tulang yang membentuk rangka manusia dari mulai bagian kepala, bagian badan, bagian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, tulang hasta, tulang kering, sampai tulang ruas jari kaki. Nah, dari kesemua tulang ini awalnya kan terdiri dari potongan-potongan tulang yang saling berhubungan. Nah, perhubungan antar tulang itu disebut sebagai sendi. Di rangka manusia, sendi itu ada 3 macam. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah perhubungan tulang yang tidak memungkinkan terjadi pergerakan sama sekali. Sedangkan sendi kaku masih bisa terjadi pergerakan, tapi gerakannya terbatas. Sedangkan sendi gerak adalah pertemuan tulang yang memungkinkan adanya pergerakan. Ada 5 sendi gerak yang ada di rangka manusia. Yang pertama, ada sendi engsel. Sendi engsel ini memiliki gerakan satu arah seperti engsel jendela atau pintu, seperti kalau kita sedang membuka pintu atau membuka jendela. Nah, sendi engsel ini dapat kita temui di tulang lutut, ruas jari tangan, ruas jari kaki, dan siku. Yang kedua, ada sendi pelana. Sendi pelana gerakannya adalah 2 arah. Dapat kita temui di tulang telapak tangan dengan ibu jari. Yang ketiga, sendi peluru. Gerakannya ke segala arah. Dapat kita temui di tulang paha dengan gelang panggul, tulang lengan atas dengan gelang bahu. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar ini memiliki gerakan rotasi dengan satu poros. Jadi, tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya. Contohnya adalah bisa kita lihat di tulang pengumpil dengan tulang hasta dan tulang leher dengan tulang tengkorak. Yang kelima, ada sendi geser. Sendi ini persendiannya tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Dapat kita temui di tulang telapak tangan dan tulang telapak jari kaki. Oke. Selanjutnya, alat gerak aktif yang dimiliki manusia adalah otot. Jenis otot dibagi menjadi 3, ada otot duri, ada otot polos, dan otot jantung. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari gambar ototnya. Yang membedakan 3 otot tersebut adalah kita lihat dari otot duri. Di sini sel-selnya itu bentuknya bulat memanjang, memiliki inti yang letaknya di tepi-tepi sel. Dan otot polos, ujung selnya meruncing, intinya berjumlah 1 dan ada di tengah-tengah sel. Sedangkan otot jantung bentuknya bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Cara kerja dari otot ini juga berbeda. Otot duri dapat kita gerakkan secara sadar, sedangkan otot polos dan otot jantung kita gerakkan dengan tidak sadar. Nah, bisa otot duri ini contohnya adalah di lengan tangan kita. Jadi kan kita ketika menggerakkan kita sadar kita sedang menggerakkan tangan kita. Sedangkan untuk otot polos ada di organ-organ pencernaan, ada di organ pernafasan. Jadi kita tidak bisa merasakan ketika kita sedang menggerakkan otot tersebut. Otot jantung ada di jantung, sama seperti otot polos. Kita pun juga tidak sadar ketika sedang menggerakkan otot jantung. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan pada sistem gerak manusia. Kondisi manusia memang kadang ada kalanya mengalami gangguan. Nah, di sistem gerak manusia ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Dibagi menjadi 3, bisa terjadi pada gangguan bisa terjadi di tulang, bisa terjadi di sendi, dan bisa terjadi di otot. Gangguan pada tulang contohnya adalah retak tulang atau fraktura, osteoporosis, rachitis, dan gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang pun dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Ada skoliosis, ada lordosis, ada kifosis, dan ada suplikasi. Untuk gangguan yang terjadi pada sendi, ada dislokasi, kesleo, ankilosis, dan artritis. Sedangkan pada gangguan yang terjadi pada otot, ada atrofi, hipertrofi, kram, distrofi, tetanus, dan kaku leher. Nah, tentunya kita kan tidak ingin ya sampai merasakan gangguan yang terjadi pada sistem gerak kita. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memelihara kesehatan alat gerak kita. Yang pertama,
duduk dan berdiri dengan posisi yang benar. Dengan cara seperti itu, maka tulang kita akan berada di posisi yang benar, jadi tidak akan terjadi gangguan pada sistem alat gerak kita. Yang kedua, membawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Jadi diperhatikan juga ketika kita membawa tas atau membawa barang-barang yang berat, kita pastikan bebannya adalah seimbang. Jadi jangan sampai bagian tubuh kanan dan kiri kita menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, tidur dengan posisi telentang atau miring. Dan yang selanjutnya, makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Makanan-makanan ini akan membantu tulang kita, sendi kita, atau kita bekerja lebih baik karena mendapatkan asupan nutrisi yang bagus. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Otot kita pasti akan terlatih jika kita berolahraga secara teratur. Jadi, dengan beberapa cara tadi, kita bisa mencegah supaya tidak sampai mengalami gangguan pada sistem alat gerak. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Nisa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.